Oke. Faiz, nama lengkap? Ahmad Faiz Uqba Abu Bari. Ahmad Faiz Uqba Abu Bari. Panggilannya Faiz ya? Faiz. Faiz. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Orang tua sehat? Insya Allah sehat. Oke. Jadi Faiz, Mas Faiz ini kira-kira seminggu ini Mas Faiz 2 minggu inilah pekerjaan yang sampean sukai apa? Suka membantu teman-teman. Kadang-kadang kan ada yang sakit kan saya siap makanannya, saya kasih obat-obatan supaya lekas sembuh, membantu berkhidmah. Oh ya, kegiatan yang sampean suka itu sekarang. Ya insya Allah. Kira-kira kenapa kok suka itu? Karena apa ya, kan saya pernah dengar bahwa Abi kan di pondok sini kan difokuskan berkhidmah juga, wah khidmah kayak spesial, makanya saya suka berkhidmah gitu. Khidmah itu spesial. Iya, spesial kayaknya kan Abi Daun ini kan juga spesial gitu. Ya, sip, alhamdulillah, masya Allah. Karena suka khidmah spesial sekali. Oke, Faiz, saya mau tanya. Saya sambil nulis ya. Saya sambil nulis apa yang sama jawab. Yang pertama, cita-cita Faiz. Wah, cita-cita saya banyak. Banyak. Tapi belum tahu yang mana terusnya. Ya, banyak itu apa? Sebono. Ketiga, kan saya di rumah kan suka otomotif, ya kadang-kadang ya benerin pacar mobil pernah belajar, sama kan pernah jadi kiai, alhamdulillah pengen alih ini ku saya juga bolak-balik ke rumahnya Om kan dokter, antri aja bolak-balik belajar sama Om, diajak ke pasien, oh gini nih, ini caranya gini, nanganinya gini, artinya ya banyak pengalaman saya terhadap kesehatan itu alhamdulillah banyak. Jadi belum tahu fokus kemana, belum tahu masih pemikiran ini. Jadi bisa tadi yang pertama kepikiran otomotif. Pikiran otomotif. Yang kedua dokter ya. Kemudian kiai. Otomotif, kiai dan dokter. Berarti ya kiai, ahli otomotif dan dokter. Ya wis. Lah ini kira-kira sih dari 3 cita-cita ini wis. Kira-kira yang paling kamu inginkan sekarang wis. Tapi selama ini yang saya dalami di boarding ini kayaknya yang kesehatan. Iya kan bisa praktek kan, kalau waktu kan cuma di rumah doang. Praktek kadang-kadang bisa di sini kan kesehatannya, soal kesehatannya. Berarti sekarang fokusnya kesehatan. Kesehatannya gitu. Iya. Karena juga sering ya, memang sering ngurusi anak-anak sakit. Iya. Maksudnya apa itu cita-citanya maksudnya? Jadi dokter itu kira-kira detailnya dokter yang gimana? Faiz? Dokter umum ya, bisa menangani kayak ada sakit apa gitu, dokternya nggak spesialis gitu, dokter umum saja jago, nggak usah bisa spesial. Dokter umum berarti saat itu nih gitu ya. Oh. Ya sakit biasa-biasa gitu aja, nggak usah lalu ribet-ribet. Itu kenapa penting jadi dokter sekarang? Apalagi kan musim kayak gini kan banyak yang sakit kan, banyak berobat ya, mungkin bisa membantunya mungkin dari yang beritahu resepnya, obatnya ini ya. Pengennya saya kayak dokter gitu yang nggak usah dibayar, ikhlas supaya Subhanallah kalau bisa. Kalau bisa alhamdulillah. Proses ya proses, semua pasti proses ya. Jadi dokter yang umum bisa bantu orang ya. Iya, bantu orang ikhlas gitu. Seberapa penting sih dokter itu menurut sampean? Wah, cita-citanya ini. Saya ini mau jadi dokter. Seberapa penting saya jadi dokter itu kan gitu. Kita fokus ke dokter dulu ya. Ya, dokter dulu ini kayak dokter itu penting bagi saya. Apalagi kalau sehari-hari kan butuh tenaga. Apalagi kalau ada kenapa-napa kan butuh sakit kan ke dokter, bingung. Kalau nggak tahu ya kalau dokter ya penting kayaknya. Sangat penting. Sangat penting kesehatan kita. Untuk kesehatan. Gitu kesehatan. Nah,
Jadi tadi kan cita-citanya dokter ya. Iya. Sampean bayangkan sih sekarang wis dadi dokter. Nah, ya. Iya. Sampean dadi dokter wis berhasil alhamdulillah ya. Wis ngurusi orang banyak. Perasaannya gimana? Ya mungkin ada suka dukanya mungkin. Ya mungkin. Jadi ini yo misalnya sampean target dokter, kamu target dokter kan wis pirang berapa tahun ke depan ya. Nah, itu ditarik. Misalnya anggap 2000 piro, kira-kira berapa? Jadi dokter kapan ini kira-kira? 2000 ya 2012 lah 2015 jadi dokter ya. Moga-moga. Ya insyaallah 2015 jadi dokter. Itu 2015 kita tarik sekarang. Seret, kamu sudah jadi dokter. Bayang ya. Gimana perasaannya? Ya, mungkin ya, insyaallah kayaknya banyak senangnya kan juga membahas menolong sesama warga, orang kenapa ditolong, itu kan insyaallah suka membantu ya. Ya jadi banyak senangnya ya. Iya, banyak senangnya, karena jadi mungkin dokter. kalau dukanya cuma kasihan sakit gini kasihan gitu Dukanya karena ada orang sakit terus kasihan. Ya Kasihan. Aduh kasihan bengkak kakinya nggak bisa jalan gitu kasihan. Gitu aja gitu aja lah gitu. Dibikin lebih-lebih itu banyak. Nah, itu kan dokter ya. Ya. Anggap jangka panjang. Nah, lah kira-kira untuk menuju itu ya, kalau kita ingin cita-cita yang tadi 2015 tadi, kita tarik saiki sampai setahun ke depan. Nah, setahun ke depan ini ya, kira-kira targetmu itu apa untuk nyambungkan sama cita-citamu ke dokter itu tadi? Ya mulai memahami tentang obat-obatan, mulai saya kalau sakitnya saya anak ini sakitnya berarti harus belajar tentang penyakit ini dipelajari obatnya gini-gini. Hanya kalau sarafnya cepet gimana caranya ditangani, dipijitin mananya, diurut mananya gitu, belajar ya belajar sedikit-sedikit lah, sedikit mulai banyak ada kumpul. Nah itu yang sudah mulai tercapai sedikit belajar obat-obatan ya, obat-obatan pijit-pijit juga cari nganterin anak ke Pak Samiin. Ini di sini buat pijitin itunya, kasih tahu tiru ganti kalau udah jadi misalnya kalau saya udah tahu lah nggak usah ke Pak Samiin tak pijit itu Pak Bismillah manjur alhamdulillah berarti berhasil belajar saya itu mulainya dari mengamati ingat-ingat berarti kalau benar insyaallah gitu ya. Nah sekarang gini, kira-kira nek kamu kan targetnya tadi kan cita-citanya dokter ya. Nah, setahun ini mempelajari itu tadi. Tanda-tanda kamu berhasil itu apa? Nah, kamu punya tanda-tanda. Berarti saya ini berhasil. Nah, itu apa kira-kira? Tanda saya kayak gini. Kan saya pernah menangani pasien. Ada posting. Kan sakit kakinya. Pertamanya gininya nggak bisa buat noleh. Ayah coba kayak gini. Bismillah. Saya kasih minyak. Ininya saya coba urut. Awalnya, terus enakan mas, berarti alhamdulillah berarti berhasil dia. Berhasil kan nggak usah bolak-balik ke tukang pijit, nggak usah benerin sendiri. Alhamdulillah bisa ya senang lah, bisa membantu sesama gitu, buat misalnya sakit itu dibantuin, dipijitin supaya udah lumayan. Berarti takarannya itu sampean bilang berhasil itu kalau udah berhasil, ya. Udah agak enak, udah sehat itu berhasil gitu. Oke. Nah, berarti sekarang saya simpulkan sih, kira-kira besok itu cita-cita dokter yang gimana? Dokter yang bisa? Dokter yang misalnya tahun ini saya jadi dokter yang gini gimana kira-kira? Ya kalau gitu ya tahun ini yang penting saya jadi dokter spesial saraf kali umum kan supaya kalau umum kan insya Allah kan banyak pasiennya, dia insya Allah juga banyak membantu orang. Kalau umum ya ini tahun ini yang menjadi dokter umum bisa membantu mana menarik nih, berarti itu apa setelah dokter umum itu keluar lagi saraf tadi ya, bisa fokus ke saraf lagi. Ya. Berarti dokter umum yang menuju ke saraf.
lebih fokus ke banyak ke saraf. Iya, banyak sarafnya dulu. Kamu ini orang yang apa? Saya anggap kamu ini itu orang yang banyak belajar. Jadi kepingin tahu, pengen tahu belajar. Kemudian praktek dan bisa banyak belajar terus ya Lihat. tanggap juga, insya Allah ya. Insya Allah. Nah itu tadi kan keinginanmu ya, dokter saraf, dokter umum yang ahli di saraf ya. Nah sekarang kondisimu sekarang gimana? Kondisi sekarang ini kira-kira saya itu wis gini. Alhamdulillah sudah bolak-balik sudah menjadi kan pernah menjadi sarafnya kan sakit kakinya, kayak menjadi sarafnya kan saya alhamdulillah di rumah itu saya jarang rumah sakit. Hanya ibu ini kan juga menjadi saraf, berarti saya ini loh diajarin ini sarafnya gini, ini di sini sarafnya apa gitu, jadi diajarin. Saya mulai mengingat sedikit demi sedikit, ini sarafnya gini, oh gini. Kalau lupa ya tanya dulu, belajar gitu. Apa kan kalau saya tahu saya pijetin. Kayak niku ada ustad niku kan kakinya sakit. Coba pijetin diurut. Awalnya sakit memang, sakit pelan-pelan agak ditekan, langsung alhamdulillah pas sudah saya selesaikan alhamdulillah manjur, berarti ya berhasil lah lumayan. Jadi kondisi sekarang itu kamu nganggap sekarang ini sudah paham sedikit lah. Anggap berapa persen? Sampai banyak 30 aja lah. 30%. 30% lah untuk kondisi sekarang, memahami masalah apa? Masalah pijet, saraf-saraf itu. Ya. Nah, dari semua itu tadi yang kamu anggap sudah ini loh wis apik tak lakoni, itu yang apa kira-kira? Pijet. Yang pijet. Iya, kan dah bolak-balik ya alhamdulillah iku gara-gara niku belajar kali Satimat, belajar ya senangnya tuh kalau masa Satimat tuh kan kalau ada acara multaqo ini kan bisa jadi kiai, kan semangat saya, barakahnya juga biar mengalir juga, makanya senang sekali ya jadi kiai niku, meskipun kayak kiainya besar bismillah jadi kiai bismillah. Senang ya nek. Senang. Kadang pernah cerita gitu, alhamdulillah pernah pengalaman karya Ustaz Nasir gitu. Pernah cerita. Itu ya. Jadi sekarang yang sudah kamu kira baik itu di masalah pijet tadi, di masalah pijet. Nah, sekarang apa kira-kira ya kalau kamu menuju kan tadi masih 30% ya? 30. Nah, 30% kan? 30%. Saya ini apa ya, dalam waktu setahun ini kan ya cek dapat 100% itu loh. Nah, apa yang mau kamu lakukan sekarang? Kalau menuju 100%, saya mungkin belajarnya bukan langsung banyak gitu, saya mungkin belajarnya sedikit demi sedikit. Habis Jumatan kan niku biasanya kan ngumpul kali Satimat, belajar sedikit demi sedikit. Ini masalah ini titiknya. Belajar demi sedikit kali kalau beberapa baca buku tentang saraf-saraf gitu kan, dibaca, dipahami, diingat, dipraktekkan. Jadi gitu. Jadi sekarang belajar ya. Dari Ustaz Imad kalau habis Jumat, kemudian buku-buku dibaca, dipahami dan praktek. Baca, pahami dan praktek. Belajar ya, satu belajar. Kira-kira ada lagi enggak selain belajar? Dia kayaknya belajar dulu. Belajar dulu. Enggak, saya kepingin ada langkah lain lah misalnya. Langkah lain. Kalau saya tuh senang mengamati. Kayak gitu dokternya banyak mengamati cara membenahi pasiennya gimana. Saya gini. Saya harus benar dengan dokternya kan. Beliau kan lebih pengalaman, saya kan lebih pakai bawahnya beliau tadi. Saya harus benar kayak beliau, harus tepat, harus benar supaya tidak salah. Jadi praktek itu jangan supaya tidak langsung salah, langsung benar gitu.
belajar, kemudian mengamati orang. Mengamati, ya. ya. Terus kira-kira pekerjaan apa lagi yang bisa meningkatkan menuju ke cita-citamu sampai bisa dokter 100%? Apalagi wis? Satu lagi yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan menuju 100%. Kalau saya ya membantu sajalah, membantu sesama gitu kan, supaya dapat barokahnya cuma barokahnya itu membantu lah. supaya apa ya, dapat segera supaya gampang memahaminya, gampang Dengan membantu orang tadi. membantu ya, dengan berkhidmat kan barokahnya itu saya dapat memahami segala pelajaran atau segala bisa gampang lagi. Iya, insya Allah itu sip itu. Jadi dengan membantu orang khidmah terus bisa barokah, kemudian dapat ilmunya gampang lagi. Jadi saya dapat 3 hal dari kamu ya masalah ini. Pertama belajar ya. Iya. Belajar terus. Yang kedua mengamati ya. Mengamati. Terus yang ketiga apa? Berkhidmah atau membantu orang. Nah, ada 3 langkah ini ya. Belajar, mengamati, berkhidmah. Nah, dari 3 langkah ini wis. Kira-kira yang paling penting menurutmu yang mana? Yang dipilih salah satu langkah-langkah yang dari 3 ini. Ya, lebih berkhidmahnya. Khidmahnya. Jadi condong ke khidmahnya. Berkhidmah, menolong sama teman, meskipun ada kelas saya pijetin, bukannya adik kelas sih pijetin, enggak, saya enggak memikirkan tua mudanya, penting berkhidmah sama orang. Ya. Jadi khidmah sama orang. Ya. Nah, ini khidmah ini kira-kira khidmah gimana detailnya? Jelasnya itu gimana? Kalau saya khidmahnya tuh lebih suka menolong. Jadi saya suka ada acara di pondok, ada acara apa gitu, selawatan. Saya sering bikin panggung ya bantuin. Bikin panggung nggak cuma fix doang, nggak cuma kasih obat, kasih makan, nggak, saya khidmah segalanya. Meskipun disuruh bersihin nyapu suara saya mau, sholat khidmah, disuruh ini saya khidmah, ada acara nikahan suruh akan ngangkat apa, suruh ngambil apa itu, insyaallah saya mau, insyaallah. Ya masya Allah, ya antum ini termasuk sampean ini ya itu ya seneng bantu orang ya, seneng bantu orang, kemudian ya suka menolong itu tadi, terus rendah diri ndak. Tadi saya tangkap ndak lihat tadi kelas atau siapapun yang butuh ya saya tolong. Nah, jadi kamu lihat pada tua muda, penting kan saya insyaallah. Ya masya Allah. Jadi itu. Nah ini saya kembali lagi ke target ya setahun ini misalnya ya. Setahun ini terus saya gabungan dengan khidmah tadi dari sampean, nah, dari kamu tadi. Nah, kira-kira yang ingin dilakukan terus supaya dapat mengasah yang lebih spesifik mau dilakukan tadi itu apa? Nah, khidmah supaya lebih jelas itu. Jadi saya itu supaya jadi dokter, menuju ke dokter kan saya harus melakukan apa? Jadi itu mau melakukan apa? Misal saya ya, saya kepingin saya misalnya kepingin jadi pemain bola, maka setiap hari ini saya ya mau ini lari terus setiap hari. Nah itu kalau saya kepingin jadi pemain bola dalam setahun ini menuju ke cita-cita saya yang masih 2015 tadi ya. 2015 saya dokter, tapi setahun ke depan ini kira-kira yang mendukung saya untuk menuju ke situ kira-kira apa? Nah. Saya itu menuju satu tahun ke depan, saya memberikan diri untuk bertanya. Memberanikan diri untuk bertanya. Hanya ada orang punya ilmu ini tentang kesehatan. Nah, saya berani bertanya, ini gimana caranya? Kok bisa gini? Kok bener? Kok enak? Ceritanya itu saya tanya, berani bertanya. Saya mulai dari berani bertanya sambil mengamati sampai praktek. Berani bertanya ke ustadz yang pintar kesehatan, sepijet,
yang sudah berpengalaman jadi kiai-kiai besar, saya bertanya, ini enaknya gimana? Oh gini ya. Dari situ saya belajar diajari saya ingat. Habis itu saya praktekkan ke teman-teman, ke ustadz, insyaallah kadang-kadang ke ustadz. Nah dari situ saya belajar bertanya dulu. Bertanya? Iya, belajar bertanya. Ada cara lain enggak kira-kira? Saya kayaknya itu doang. Bertanya, berani bertanya saya ini. untuk skillnya? Ya bertanya juga. Bertanya gimana skill? Yang tepatnya gimana? Oh gini, caranya gini. Berarti setelah tanya dapat informasi terus ya, langsung melakukan. Ya, melakukan. Itu ya dalam waktu jangka 1 tahun. Siap melakukan itu ya? Insyaallah siap. Nah ini kira-kira kan tadi sudah memutuskan untuk bertanya ini. Bertanya ya? Ya. Mulai kapan dilakukan bertanya ini? Saya sudah yang bisa dimasukkan ke BLP misal? Yang bisa dimasukkan BLP biasanya kan kadang-kadang saya kalau hari Jumat niku kan berkumpul sama kali setiman. Nah itu kadang-kadang kalau saya nggak paham ada anak sakit ini saya nggak paham, saya bertanya kepada beliau supaya ini gimana enaknya, gimana ini caranya, itu saya bertanya kepada beliau setiap hari Jumat. Ya. Bertanya setiap hari Jumat tanya. Tanya ilmu. Nah berarti setiap mau bertanya setiap hari Jumat. Berarti Jumat besok wis dilakukan ya? Insyaallah lakukan terus ya ini. Untuk menuju tadi itu ya, yang 2015 jadi dokter, kemudian kita tarik menjadi setahun tadi ya, langkah ke depan untuk mendorong kamu yang dokter dulu itu tadi. Nah, yang terjadi apa nek kamu berhasil melakukan langkah-langkah ini? Berhasil lah, saya mungkin ingin membuka kayak tempat kayak kecil-kecilan lah, ruangan di dekat rumah gitu, ada yang nganggur saya buat kayak ruangan rumah sakit gitu lah, nggak usah bagus lah, penting ada kasurnya, ada alat-alatnya gitu, buat yang menerima 1-2 pasien kan dikit-dikit rezeki datang, mungkin agak besar ya, proses menjadi besar dari kecil dulu sampai besar berproses dulu. Iya, dari membuat kecil-kecilan, proses menjadi yang lebih besar. Nah, tadi kan sampean siap yo tanya ben Jumat. Yo. Kamu siap tanya ben Jumat. Kira-kira nek Jumat itu saya gak tanya misalnya. Punya konsekuensi apa ke diri? Kalau agak tanya ya apa ya? Kate lapo. Kira-kira sing supaya aku gak tanya rek Jumat iki. Ya kira-kira mau lapo gitu. Nah, mungkin di luar hari itu saya kadang-kadang bertanya karena apalagi banyak hari Senin ada anak yang sakit ini saya nggak tahu, bisa jadi saya bertanya dia di luar hari Jumat. Nah kan tidak mesti hari Jumat, saya kan bergantung lah, saya bingung tentang masalah ini, saya bertanya kepada beliau. Jadi nggak mesti hari Jumat, insyaallah Jumat saya usahakan bertanya. Kalau meskipun saya nggak bertanya di luar hari Jumat, insyaallah saya bertanya. Diganti di hari lain Jumat ya, siap menyediakan waktu untuk selain hari Jumat. Ya Masya Allah. Jadi ya tadi itu ya. Jadi saya tangkap Insya Allah berhasil ya. Insya Allah berhasil. Saya tangkap kamu ini orang yang semangat belajar ya. Semangat belajar terus suka menolong. Tidak lihat orang juga, siapapun dibantu ya. Ya jazakumullah. Itu dari saya, semoga berhasil ya. Amin. Insya Allah saya tindak lanjuti kira-kira apa kedepannya gimana perkembangannya ya. Jazakumullah Faiz. Silahkan beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.